Dua kali Iran dan Amerika Serikat bertemu, tapi tanda tanya besar justru masih menganga. Putaran kedua perundingan baru rampung pada 17 Februari 2026 di Jenewa, Swiss, tapi hasil yang dicapai masih abu-abu. Trump yang percaya diri menyulap pengusaha jadi juru negosiasi sekelas Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner, malah tak berkutik menghadapi Iran di meja perundingan. Di hadapan diplomat kawakan Iran macam Abbas Araghchi, Amerika Serikat seolah kehilangan tajinya. Araghchi yang kenyang pengalaman sebagai seorang diplomat sejati, bermain lihai dan tegas membuat Amerika Serikat sulit mencapai tujuannya dalam diplomasi. Hasil tak jelas dari perundingan itu membuat dunia ketar-ketir. Dan di saat yang sama, Trump tidak memberikan waktu banyak. Sinyal ultimatum sudah dilempar. Trump beri deadline hingga Maret 2026 batas negosiasi kedua negara. Lantas, jika tidak terpenuhi, apakah Amerika Serikat siap menghadapi potensi perang berkepanjangan dengan Iran? Perundingan Iran dan Amerika Serikat terasa gersang. Hasil perundingan pada 17 Februari 2026 di Jenewa hanya berakhir dengan kata-kata normatif. Tak ada dokumen final, tak ada kesepakatan mengikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memang menyebut keduanya telah mencapai serangkaian prinsip panduan. Tapi bagi para pengamat geopolitik, istilah ini hanyalah kalimat untuk menutupi kenyataan bahwa kedua negara masih berdiri di kutub yang berseberangan. برای یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد. این معنیش این نیست که ما به سرعت میتونیم به توافق برسیم، ولی حداقل مسیر شروع شده. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر این کار انجام بشه و آمادگی هم داریم که براش وقت کافی بگذاریم، ولی به هر حال وقتی به تدوین متن میرسه خب کار یه مقدار مشکل‌تر و ریزتر میشه. Pertanyaannya, kenapa negosiasi ini terasa begitu alot? Jawabannya mungkin terletak pada salah perhitungan gaya diplomasi Amerika Serikat. Dalam perundingan dengan Iran kali ini, Trump kembali mengirim orang dalam dari lingkaran bisnisnya, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner. Keduanya memang berhasil dalam transaksi cepat di meja-meja bisnis atau saat menangani isu Gaza. Tapi, Iran adalah lawan adu mulut yang berbeda. Di meja perundingan yang dilawan Amerika Serikat adalah diplomat ulung Abbas Araghchi yang sudah menghabiskan puluhan tahun karir diplomatnya. New York Times menggambarkan dalam bernegosiasi, Witkoff dan Kushner melakukan pendekatan seperti sedang melakukan kesepakatan properti. Mereka berdua menawarkan insentif ekonomi dan kesepakatan besar dengan harapan Iran mau melepaskan ideologi revolusionernya, yakni rudal, nuklir, dan proksinya. Padahal, bagi Iran, rudal, nuklir, dan proksi adalah jaminan kelangsungan hidup, bukan hanya aset tawar-menawar. Witkoff dan Kushner yang minim pengalaman diplomatik juga gagal memahami nuansa budaya negosiasi Iran. Mereka berdua juga cenderung terburu-buru ingin mencapai deal cepat, sementara Iran lebih mengutamakan kesabaran, ambiguitas, dan mengulur waktu. Dan hasilnya, dunia disuguhi basa-basi diplomasi yang tak jelas. Sementara di saat yang sama, kedua negara sama-sama memanaskan mesin perangnya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi kapan tepatnya perang akan meledak. Karena di tengah kebuntuan diplomatik, bahasa kekuatan militer lebih nyaring terdengar. Kepastian tanggal perang memang belum ada, tapi aroma konfrontasi antara Iran dan Amerika Serikat kian menyengat. Iran baru saja mengirim pesan peringatan keras lewat latihan militer besar-besaran di Selat Hormuz. Sebuah langkah yang berujung pada penutupan sebagian jalur minyak dunia itu. Iran yang memamerkan kekuatan rudal dan armada kapalnya seolah ingin menegaskan bahwa mereka siap berperang kalau diplomasi memang tak ada harapan. Dan di saat yang sama, Amerika Serikat sama-sama memperkuat kehadiran militernya. Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia, yakni USS Gerald Ford, yang berlayar dari Karibia. Pengerahan kekuatan militer tambahan itu semakin dipanaskan oleh ultimatum Trump yang ingin cepat-cepat kesepakatan dicapai sebelum bulan Maret 2026. We have to make a deal. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic.
very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. I guess over the next month, something like that. Yeah, it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah. Bagi banyak analis, Maret bukan sekadar deadline tanpa arti, melainkan titik temu antara tekanan politik dan kesiapan logistik militer. Waktu di mana USS Gerald Ford tiba di Timur Tengah. Jika perundingan terus berjalan di tempat, maka pengerahan kekuatan militer ini bisa berubah dari sekadar gertakan diplomasi menjadi awal dari operasi militer. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar urusan dua negara. Saat ini, seluruh dunia sedang menahan napas. Belum juga perang meletus, bayang-bayang konflik sudah cukup untuk mengguncang stabilitas ekonomi global. Sorotan utama tertuju pada pasar energi. Kasus paling dekat, yakni saat jelang perundingan nuklir kedua, harga minyak dunia sudah menjadi titik nadir kekhawatiran para pelaku pasar. Setiap retorika perang yang keluar dari mulut Donald Trump atau ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran langsung direspons dengan volatilitas harga yang membuat ekonomi negara importir minyak senam jantung. Tapi kerugian terbesar bukan hanya soal angka di bursa saham. Kalau eskalasi militer benar-benar terjadi, dampaknya akan menghancurkan stabilitas regional. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan berada di garis depan kehancuran. Belajar dari pengalaman di Irak dan Suriah, runtuhnya otoritas pusat akibat perang hanya akan menciptakan kekosongan kekuasaan. Kekosongan ini menjadi lahan subur bagi kelompok teror untuk tumbuh, mengekspor ketidakstabilan keluar perbatasan, dan memicu krisis kemanusiaan yang tak berujung. Bagi Amerika Serikat sendiri, perang ini adalah pertaruhan yang sangat mahal. Iran bukanlah Irak tahun 2003 atau Venezuela. Teheran memiliki lembaga keamanan yang kuat dan basis massa yang loyal, terutama saat isu kedaulatan nasional terusik. Perang melawan Iran tidak akan berjalan cepat, murah, dan menang dengan mudah. Sebaliknya, Amerika Serikat beresiko terjebak dalam lubang hitam ekonomi dan militer yang justru akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri. Kini, jam pasir diplomasi terus berdetak menuju titik nadirnya. Kebentuan di Swiss telah membuktikan bahwa retorika bisnis dan tekanan maksimal tidak serta-merta bisa menundukkan kalkulasi politik Teheran yang sudah teruji zaman. Dunia kini menatap bulan Maret 2026 dengan penuh kecemasan. Ultimatum Donald Trump bukan sekadar ancaman di atas kertas, namun sebuah pertaruhan besar yang bisa mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Namun satu hal yang harus diingat, perang melawan Iran bukanlah sebuah skenario yang memiliki pintu keluar yang mudah. Kira-kira masih adakah harapan dalam upaya diplomasi Iran dan Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.